Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Oh ya. Ada yelnya sendiri ya Ada berarti. yel-yelnya. Jadi kalau bilang Selamat siang, selamat Bu. pagi, selamat siang, malam selalu jawab hoya-hoya. Di jalan pun juga gitu, Bu. Hoya-hoya terus. Gitu Ya. ya. Oke, berarti saya pengen tahu semangatnya nih dari Bapak dan Ibu yang sepertinya masih bersemangat ya. Bersemangat bekerja, bersemangat juga untuk menyimak terkait sedikit kita sharing gitu. Mungkin tidak terlalu formal, tetapi kita akan sharing terkait dengan pengalaman dan mungkin ilmu yang saya miliki gitu. Saya ingin tahu semangatnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Hoya-hoya. Hoya. 2 juta ya Ada nggak? partisipannya gitu ya. Oh Oke. ya. Terkait dengan ini saya langsung menyampaikan atau bagaimana? Oke, baik, kita akan membahas terkait dengan Iya. pola pikir atau mindfulness. Iya. Mindfulness itu lebih ke perhatian sebetulnya ya, fokus kita, perhatian kita. Nah, di sini saya memberikan tema, judul, mungkin awalnya tidak terlalu hampir sama ya dengan apa yang diinikan, karena awalnya saya mendapatkan judul terkait dengan olahraga dan pola makan. Sebetulnya jujur saja awalnya saya bingung, ini hubungannya apa ya gitu kan. Harusnya kan ke bagian gizi atau mungkin lebih ke fisik ya gitu. Nah, tetapi setelah saya dijelaskan, oh ternyata butuh memang sangat berkaitan erat antara pola pikir, mental yang sehat dengan hidup yang sehat. Makanya itu saya mencoba untuk membahas di sini terkait dengan mindfulness dan mental healthy for healthy life. Jadi istilahnya bagaimana kita membangun hidup yang sehat dari pola pikir yang sehat serta memiliki mental yang sehat gitu ya. Baik, boleh dilanjut? Oke, nah kemarin dapat judulnya ini ya, perilaku olahraga dan mindfulness saat makan atau terkait dengan pola makan. Nah, terkait dengan mindfulness itu apa sih sebetulnya dan apa manfaatnya memiliki pola pikir yang baik? Dan apa sih berkaitan dengan mental health and well-being? Well-being itu terkait dengan pola hidup kita, perilaku kita, atau penerimaan diri kita. Baik, terus lanjut. Nah, bisa di-setel nggak videonya? Oke, kita lihat dulu ya. Halo Bapak dan Ibu di sini. Every time there's another news story about the obesity epidemic, langsing ya, TV and film proporsional. crews run out and shoot footage like this, in case you don't know what fat people look like. Frankly, this annoys me. How would you like to sit down to watch the evening news and find out some camera crew picked you to represent fat people everywhere? But there's an even bigger reason it annoys me. When they show footage like this and then tell you that 1/4 of American adults are obese, you probably think 1/4 of us look like this. And that's baloney. Because I shot this footage in 3 different locations and it took me hours to get it. If there's such an epidemic out there, it should have taken me 10 minutes. The next time you hear that 1/4 of American adults are obese, here's something to keep in mind. See that guy right there? According to the government, he's obese. I know because that guy is me. When I started looking into the so-called obesity epidemic, along with what supposedly constitutes a good or a bad diet, it didn't take long to figure out we've been fed a load of baloney. Government agencies have been feeding us baloney. Researchers and scientists have been feeding us baloney. Even a muckraking documentary filmmaker fed us a load of baloney. In fact, let's start with him. A few years ago, filmmaker Morgan Spurlock called upon his several days of experience as a nutrition expert to identify the evil culprit who's making people fat: fast food. And to prove his point, he ate nothing but McDonald's for a month and showed us how his once beautiful body deteriorated as he gained 25 pounds. We also heard an interesting theory about saturated fat and sexual performance that we'll just file under the category of too much information. Of course, a movie about a guy who goes to Mickey D's and gains 4 or 5 pounds probably wouldn't make a big splash on the film festival circuit. So Spurlock didn't just eat at McDonald's. He McStuffed himself on purpose for a solid month, consuming more than 5,000 calories per day, including nearly a gallon of soda.
That's one way to get a big fat box office. Super Size Me was an amusing documentary, but it was full of baloney. I mean, come on, 5,000 calories per day of pretty much anything is going to make you fat and screw up your health. Isn't it also possible to live on fast food and actually lose weight? Or would all that fatty food make losing weight impossible? I decided to find out. Tetapi kita melihat dari cuplikan itu bahwa semuanya terjadi bukan secara tiba-tiba, tetapi karena pola kebiasaan. Ya, oke. Bisa diteruskan? Oke, lanjut. Nah, berkaitan dengan yang akan saya bahas awal adalah terkait dengan mindfulness atau pola pikir. Nah, pola pikir ini apa sih yang disebut dengan pola pikir atau mental dalam mental sehat itu? Next. Oke, nah sebelum kita membahas tentang pola pikir, Bapak dan Ibu bisa melihat ini. Ada berapa orang yang Anda lihat di sini? Coba. Ayo, berapa orang? Ibu lihat berapa orang? Ada yang berani untuk mengemukakan pendapat? Ada berapa orang? Ada 3. Terus ada berapa lagi? Mungkin ada yang melihat lebih dari 3. 4. Ada 4. Ada lagi yang lebih banyak? Oke, next. Oke, nah nenek atau gadis yang sebelah kanan, kakek atau pemuda yang ibu bapak lihat di sini. Oke. Ada yang mengatakan ada kakek, ada pemuda, ada yang melihat itu pemuda? Nenek atau gadis? Gadis dan kakek. Gadis, pasti bapak-bapak lihatnya gadis deh, nggak mau lihat nenek-nenek ya. Oke, next. Nah, fakta tentang otak dulu awal dari perception. Persepsi. Dari tadi beberapa gambar yang ibu bapak lihat, persepsinya berbeda setiap orang. Ada yang melihat itu sebagai nenek-nenek, ada yang melihat itu sebagai gadis. Ada yang melihat itu lebih dari 3 orang, ada yang melihat itu mungkin keseluruhan, 1 orang. Gitu ya. Jadi fakta tentang otak ini kalau secara medisnya mungkin kemarin sudah dijelaskan gitu. Next aja. Banyak hal yang mempengaruhi terkait dengan otak. Dari batang otak. Apa yang berhubungan dengan batang otak? Berhubungan dengan tentunya dengan fisiknya gitu kan, dengan pernapasan, denyut jantung dan lain sebagainya. Nah, next. Nah, jika kita ini mental itu berhubungannya dengan mana? Biasanya dengan limbic system. Biasanya orang stres, orang cemas, orang stres, orang yang punya gangguan gangguan mental itu suka sakit nih bagian sini nih. Betul nggak? Pernah ada yang ngalamin nggak? Aduh, kok kayaknya pundakku sakit nih, berat nih gitu kan. Terus sakit di bagian belakang kepala itu karena apa? Karena adanya di limbic system. Ya, sistem limbik ini berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan memori jangka panjang. Memori itu ada 2, Bapak dan Ibu, ada short term memory dan long term memory. Di secara psikologis pun ada 2, ada conscious dan unconscious. Ada alam sadar dan ada alam bawah sadar. Oke, next. Nah, apa sih sebetulnya terkait dengan ini? Bagaimana cara supaya hidup sehat secara fisik, tetapi kita juga bisa memiliki mental yang sehat. Karena fisik yang sehat itu pasti mentalnya juga harus sehat. Jarang yang fisiknya kuat, mentalnya bisa jadi di dalamnya itu akan berpengaruh juga pada fisik. Nah, dari mana? Dari pola pikir. Merubahnya dengan apa? Dengan usaha, akhirnya menghasilkan perilaku. Tadi yang Ibu sebut bilang, Bu Mariani ya? Marleni, kata Bu Marleni harus ada dulu kesadaran. Betul. Dalam secara psikologis pun ada namanya rumusnya ABC. Awareness before change. Jadi sebelum merubah sesuatu, menyadari dulu apa yang harus dirubah. Kalau dia merasa tidak perlu dirubah, ada nggak kesadarannya? Belum tentu ada. Jadi
sebelum melakukan perubahan harus ada kesadaran dulu untuk merubah, sehingga begitu kita melakukan memiliki kesadaran, pola pikir akan berubah dan itu akan mempengaruhi suasana hati, dari perilaku dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, konsep dasar pola pikir. Pola pikir itu dipengaruhi oleh apa sih? Nah, pola pikir konsep dasarnya itu terdiri dari faktor lingkungan. Ini tadi yang saya sebutkan, alam bawah sadar, dan pola pikir itu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada pola, model cara kerja sistem. Pola yang menetap pada pikiran bawah sadar seseorang. Yang tadi saya sebutkan, disebut biasanya bahasa kerennya unconscious, gitu kan. Alam bawah sadar kita. Biasanya itu munculnya di mana? Biasanya munculnya itu ada kadang-kadang muncul dalam mimpi. Mimpi itu hasil dari pikiran unconscious atau pikiran bawah sadar, gitu ya. Kalau pikir itu kan, pola itu kan model cara kerja sistem. Pikir itu akal budi dan ingatan. Jadi model atau cara mempertimbangkan, memutuskan dan menggunakan sesuatu. Jadi pada saat pola pikir ibu dan bapak berubah untuk hidup yang sehat, menghasilkan mental yang sehat, pasti perilakunya akan mengarah pada hidup yang sehat. Oke, next. Nah, kalau ini kita lanjut ya, apakah pola pikir menetap dalam pikiran bawah sadar. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dan tergantung oleh apa yang terdapat dalam pikiran seseorang. Oke, next. Nah, pola-pola dominan yang menjadi acuan utama untuk seseorang bertindak itu apa? Gitu kan? Nah, itu disebut dengan pola pikir. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, bertindak akan sesuatu, pasti berdasarkan dari pola pikir itu sendiri, gitu. Oke, next. Nah, kita lanjut lagi. Next. Nah, kesimpulannya, pola pikir ini mempengaruhi sikap dan perilaku tentunya. Terus pola pikir itu adalah sesuatu yang diyakini oleh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa dirinya tidak obesitas, walaupun misalkan timbangannya nganan terus, ada di kanan terus, tapi nggak yakin itu, saya nggak yakin, saya nggak obesitas kok gitu, saya proporsional gitu. Nah, itu kan mempengaruhi. Jadi akhirnya kan pola kebiasaannya, ya sudah, saya nggak ada masalah kok. Jadi saya tetap melakukan kebiasaan sesuai apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Jadi pola pikir adalah sesuatu yang diyakini. Terus pola pikir positif menuju pada keberhasilan. Pola pikir negatif biasanya berakhir dengan musibah, gitu kan? Kalau Bapak Ibu misalkan tidak merasakan bahwa berat badan itu sesuatu hal yang misalkan tidak masalah, mau berat badannya 200 kilo kayak mau 100 kilo gitu misalkan, itu juga akan berdampak ya. Perlu ada perubahan dari pola pikir negatif ke pola pikir positif. Oke, next. Nah, ini yang saya tadi bahas. Unconscious, pola pikir itu karena dari unconscious. Karena kalau yang conscious itu atau pikiran sadar itu, kita bisa kendalikan kok, kita bisa kontrol. Jadi kayak misalkan Bapak merasakan marah, Bapak Ibu merasakan marah. Tahu bahwa kondisinya sedang marah. Bisa dikontrol nggak? Mungkin bisa dikontrol karena disadari. Tetapi pada saat emosi itu diredam, dipendam, disimpan, masuk ke alam bawah sadar, bisa nggak kekontrol? Belum tentu, gitu ya. Karena pikiran bawah sadar itu adalah gudang di semua informasi disimpan, gitu ya. Tempat semua memori disimpan, termasuk kebiasaan. Itu ada polanya, makanya disebut pola, gitu ya. Terus 88% dari seluruh kekuatan pikiran sebetulnya yang menggerakkan kita. Kadang-kadang kita mungkin pasien saya banyak yang mengatakan kadang-kadang begini, datang ke klinik, ke poli, terus bilang, saya nggak bisa tidur, udah 3 hari nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, saya atau makan saya lebih banyak, saya nggak fokus kerja, ada masalah apa? Misalkan saya tanya, enggak, saya nggak ada masalah apa-apa. Oke, berarti secara sadar, konsiusnya tadi tidak merasa ada masalah. Begitu kita gali ke dalam bawah sadarnya, oh ya ternyata saya ada masalah. Saya sempat punya konflik kemarin dengan teman, tetapi saya anggap itu biasa aja deh, udah deh saya marah memang, tapi saya diem aja. Nah itu tanpa disadari,
emosi, perasaan atau suasana hati masuk ke dalam unconscious ya. Jadi 88% dari seluruh kekuatan pikiran itu dari alam bawah sadar. Serta arsip pengalaman masa lalu. Makanya kenapa ada pengaruh trauma. Ya, ada namanya disebut PTSD, post traumatic stress disorder. Itu berpengaruh sekali Bapak dan Ibu gitu ya. Baik, next. 4 fungsi pikiran sadar, mengidentifikasikan informasi yang masuk melalui panca indera, membandingkan dengan database yang sudah ada, yang ada dalam pikiran bawah sadar, dan menganalisa dan akhirnya memutuskan. Oke, next. Nah, membangun pola pikir. Ini menurut ahli ya, gitu. Membangun pola pikir itu pikiran dengan disiplin. Harus disiplin. Jadi harus berkomitmen. Bapak dan Ibu harus punya komitmen. Pikiran yang dapat menyerap berbagai informasi dari beragam sumber. Pikiran yang mencoba membentangkan pertanyaan tak terduga. Pola pikir menyambut perbedaan pandangan dengan sukacita. Dan etis atau tidak diselimuti dengki, iri, cemburu, sok tahu, merasa hebat. Itu emosi negatif semuanya. Oke, next. Nah, faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola pikir dari mana? Dari keluarga, lingkungan, pendidikan, sama belief system. Belief system itu dari mana? Dari nilai-nilai yang Ibu Bapak internalisasi selama pengalaman hidup. Oke, next. Oke, ini ada jenis pola pikir. Pola pikir itu ada 2, negatif dan positif. Next. Oke, ini saya jelaskan terkait dengan yang negatif. Negatif itu relatif tidak berubah kalau tidak dirubah. Tadi harus ada awareness dulu, harus ada kesadaran dulu untuk merubah itu. Pola pikir yang relatif tidak berubah, ini adalah pola pikir yang negatif. Seperti pesimis, self-esteem-nya rendah jadi insecure pada lingkungan, underestimate gitu kan ya. Nah itu bertahan, sangat bertahan kalau Bapak Ibu tidak merasa itu masalah dan tidak akan berubah. Gitu ya. Pola pikir positif atau berkembang. Biasanya pola pikir yang positif itu pasti selalu berkembang. Pola pikir yang dapat diubah dikembangkan melalui praktek pelatihan, cara misalkan lewat seminar, webinar dan lain sebagainya, pelatihan. Jadi pola pikir yang bisa menunjang untuk berkembangnya kita. Oke, next. Nah, ini hubungan antara pola pikir sehat dengan mental yang sehat untuk hidup sehat tuh di mana? Kalau kita memiliki pola pikir yang positif, mentalnya otomatis akan menjadi baik. Nah, perilakunya akan positif, kebiasaannya pun akan positif. Akhirnya hidupnya pun akan lebih sehat. Next, satu lagi kayaknya ya. Nanti keburu ngantuk, gitu kan? Membangun mental sehat. Nah, mental sehat itu harus dibangun Bapak dan Ibu. Tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Bisa dibentuk dengan sendirinya, tetapi harus dari awal. Dari awal itu dari mana? Dari mulai pola asuh tadi kan yang mempengaruhi itu ada keluarga, lingkungan, pendidikan, dan belief system. Nah itu tuh dapat dari mana? Dari Bapak Ibu kecil sampai saat ini gitu ya. Nah ini alasannya apa sih? Kenapa harus menjaga kesehatan mental? Karena jika mentalnya sehat, pasti mampu menyikapi masalah dengan baik. Otomatis jika kita punya mental dan pikiran yang positif, menyelesaikan masalah pun akan lebih baik dan lebih mudah. Kedua, mampu berinteraksi dengan baik. Kalau mentalnya sehat, interaksi sosial pun akan baik. Kalau misalkan ada gangguan mental, biasanya, aduh saya kok takut ya kalau ngomong di depan. Kok saya takut ya ketemu sama orang baru. Saya dipindahkan divisi, ternyata di divisi yang lain, aduh bisa nggak ya saya kerja di divisi yang lain? Gitu. Ada insecure, berarti itu udah mulai ada gangguan mentalnya. Jadi gangguan mental itu bukan berarti harus ODGJ, harus psikotik dulu gitu kan. Karena emosi yang dirasakan oleh kita itu semuanya normal. Marah, normal. Semua orang pasti punya rasa marah. Cemas itu pun normal. Yang dibilang gangguan itu adalah karena apa? Karena berkelanjutan. Itu yang dikatakan gangguan. Oke. Yang ketiga, mendorong untuk memiliki tubuh yang sehat. Nah ini yang berhubungannya. Kalau kita pola pikirnya baik, bagus gitu kan, sehat, mentalnya sehat, kita juga akan mendorong fisik kita akan menjadi sehat. Bapak Ibu pernah dengar, saya kena GERD katanya gitu ya. Nah itu kena psikosomatis. Awalnya dari mana? Itu kayak siklus gitu kan. Awalnya dari cemas,
berakibat ke fisik, berakibat lagi ke cemas lagi, terus aja muter. Kalau nggak diputus itu nggak akan selesai. Dan itu akan menimbulkan gangguan-gangguan yang lain. Jadi kayak seperti kalau gangguan mental itu seperti snowball. Jadi awalnya kecil dan dianggap itu biasa, biasanya diabaikan. Gitu ya. Nah, lama-lama akan menjadi besar dan sudah besar itu menjadi gangguan. Dan setelah mengganggu baru ingin diobati. Biasanya gangguan mental begitu. Berbeda dengan gangguan fisik ya, karena tidak terlihat kalau gangguan mental itu dan tidak dirasakan, kadang diabaikan. Oke, yang keempat membantu meningkatkan konsentrasi. Biasanya lebih fokus, lebih konsentrasi. Dan kelima membantu menghidupi tantangan kesehatan. Ya. Oh, menghadapi tantangan ya. Oke, ada lagi? Kayaknya udah deh. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing dulu. Nanti kita bisa sharing dan diskusi terkait apa yang ingin dibahas di sini. Gitu. Mudah-mudahan tadi paparan yang sudah saya sampaikan tidak memuaskan Bapak dan Ibu sehingga ada anime untuk kita berdiskusi gitu ya. Saya tidak merasa lebih hebat tetapi mungkin saya memiliki ilmu lebih di bidang ini gitu aja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Nah, oke. Ya, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Tita. Di sini banyak juga nih teman-teman psikologi, mungkin kalau mau tanya silahkan gitu ya. Ada Mbak Hani, ada Diana dan lain-lain gitu ya. Oke, siapa dulu nih? Ada yang basicnya sama gitu. Nah ini Bu, Unisba juga nih Bu. Nah nanti foto bareng ya. Sesama alumni. Oke, ada yang mau tanya dulu silakan, boleh yang offline. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak. Boleh ya? Silakan. Oke, selamat siang Bu Tita. Saya Raka dari Departemen BDA. Raka, ya. Ya, kebetulan kalau dilihat dari hasil medical check up terakhir ya Bu, saya termasuknya alhamdulillah belum termasuk ke dalam obesitas, cuman overweight. Masih di bawahnya kan? Ya, masih di bawahnya. Ya, awalnya sih memang saya termasuk kurus sih Bu dulunya gitu. Dulu gitu. Nah, sekarang kan udah ada di posisi overweight di mana memang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, eh, saya pernah ada di posisi pemikiran negatif ya Bu tadi ya, kalau tidak salah. Yang apa ya, menyebabkan insecure pada diri sendiri, termasuk kayak saya cara berkomunikasi dengan orang lain, terus cara saya berpakaian juga menjadi apa ya, pola pikir saya jadi mungkin cukup terganggu gitu Bu. Nah mungkin ada saran dan masukan dari Bu Tita terkait gimana sih cara untuk apa namanya mengubah pola pikir yang negatif tadi ke pola pikir yang lebih positif. Selain tadi tentunya kesadaran diri sendiri ya Bu untuk bisa berubah untuk kurus lagi gitu, pejuang kurus. Gitu sih Bu, paling terima kasih. Siap, terima kasih Mas Raka. Dulu kursusnya pas SMP, SD? Ya silakan Bu Tita. Langsung berarti ya? Langsung. Oke, langsung. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah pola pikir, mindset, supaya tadi sebetulnya kan sudah berubah dari awal. Pak Raka tadi bilang, saya dulu kurus, sekarang malah overweight, gitu kan? Nah, berarti kan ada pola kebiasaan yang berubah tanpa disadari loh, betul kan? Karena dulu kurus karena memang tingkat stresnya tinggi, pengelolaan stresnya tinggi, atau memang kalau misalkan secara gen ada kan, kalau gen itu mungkin kalau secara medis lebih bisa dijelaskan gitu kan, metomorf gitu kan. Jadi kalau metomorf makan banyak tapi tetap kecil aja gitu. Atau memang mungkin kalau punya masalah nggak mau makan gitu ya, stres gitu kan. Nah, itu kan pengelolaan stresnya yang sebetulnya bermasalah. Nah, sebetulnya ada perubahan dari saya loh dulu
minus atau kurus, sekarang overweight. Ada perubahan tuh. Sebetulnya ada perubahan pola pikir, cuma tidak disadari. Karena kadang-kadang kita merubah sesuatu itu, kalau yang negatif tadi, banyaknya di alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar tuh jarang disadari. Nggak disadari kita tuh kayak yang marah, misalkan saya contohkan marah, emosi. Emosi itu kadang-kadang kita diam, lebih banyak diam, menyimpan. Terus suatu waktu kita eksplosif atau meledak-ledak. Disadari nggak? Begitu kita reda emosinya, baru kita menyadari. Oh iya ya, tadi kenapa aku marah begitu ya? Misalkan gitu. Nah itu cenderung memang karena pola pikir itu cenderungnya 88%, hampir 90% itu ada di unconscious atau di bawah sadar gitu. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir? Gitu kan? Didistrak, Pak. Kalau ada pikiran negatif, cari pikiran alternatifnya. Itu kalau misalkan kalau secara terapinya ada namanya terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kognitif itu berkaitan dengan apa? Dengan pikiran. Behavior dengan tingkah laku. Jadi merubah pola pikir merubah pola pikir untuk merubah perilaku. Nah, dengan cara apa? Latihan, Pak. Memang tidak akan mudah untuk merubah pola pikir. Misalkan kalau yang orang cemas, kalau saya orang cemas misalkan, saya mau tampil ke depan, gimana ya nanti, bisa nggak ya saya mengemukakan depan orang, bagaimana? Nah muncul pikiran-pikiran negatif yang overthinking. Bagaimana caranya merubah pola pikir itu? Distract, potong itu, gitu. Cari pikiran alternatif. Oke, supaya saya bisa, gitu kan? Saya bisa menjawab pertanyaan, saya harus mempersiapkan diri, gitu kan? Nah itu harus dilatih karena pola itu terbentuk karena kebiasaan. Kalau orang psikologi pasti tahu ya Mbak ya, pola karakteristik itu terbentuknya dari mana? Dari habit, dari kebiasaan. Dari kebiasaan itu dari mana? Dari perilaku yang berulang. Jadi diulang-ulang. Misalkan kalau saya bangun tidur, langsung minum air putih, itu dilakukan saya terus-menerus. Itu akan menjadi pola. Jika saya tidak melakukan itu, saya akan merasa ada yang kurang. Tetapi gitu kan? Kalau kita mau merubah pola itu, harus dibiasakan dulu nggak Pak? Nah, itu yang harus pembiasaan. Pola itu harus dibentuk melalui kebiasaan. Gitu. Bagaimana cara merubah pola pikir? Pola pikir yang negatif harus didistrak. Distrak itu dipotong kalau bahasa ininya. Memotong pikiran negatif supaya gitu kan, beralih ke pikiran positif. Dengan cara apa? Tadi ada pendidikan, gitu ya. Ada lingkungan. Ada hal yang lain pengalaman. Itu. Kalau misalkan ada trauma nih, ya traumanya dibetulin dulu gitu. Kalau pengelolaan stresnya kurang baik, berarti pengelolaan stresnya, manajemen stresnya juga harus belajar lagi gitu ya. Jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya apa gitu. Kayak tadi Bapak bilang, saya ngerasa dulu tuh sulit ya berkomunikasi dengan orang, misalkan berinteraksi agak mungkin ini, terus sampai ada rasa mungkin insecure, mungkin ada rasa underestimate, akhirnya menarik diri dari lingkungan, gitu kan? Kasih jarak dulu sebelum masuk ke dalam satu lingkungan, misalkan gitu ya. Biasanya orang-orang yang ada cemas sosial tuh begitu, gitu kan? Nah, bagaimana cara mengininya? Berarti kan bagaimana, apa yang kurang? Apa yang menjadi penyebabnya? Itu yang harus diinikan dulu, gitu. Kalau udah parah harus konseling Pak, harus terapi, berarti harus datang ke Kemala Dewi gitu. Gitu ya. Gimana Pak? Cukup memuaskan? Ya, kalau nggak puas nanti daftar ke Bu Neni aja. Gitu. Baik Pak, silakan. Oke, Ada terima lagi. kasih Mas Raka. Mungkin saya mau tanya nih Bu, saya boleh nanya nggak sih? MC-nya boleh nanya ya? Boleh ya? Boleh Jadi Pak. gini Bu, saya waktu SMA sampai kuliah itu perokok aktif gitu Bu. Jadi kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun lah. Jadi itu jadi habit gitu. Nah, di periode itu setelah saya aktif, saya sempat mengurangi, akhirnya jadi social smoker. Jadi ngerokok kalau ada di tongkrongan aja. Setelah keluar di tongkrongan nggak ngerokok lagi. Nah, setelah itu saya berhenti, bener-bener totally berhenti. Tapi impactnya adalah saya jadi senang nyemil gitu Bu, senang makan, senang jadi banyak impulsif di makanan. Nah itu kira-kira kenapa ya Bu kayak gitu Bu? Oke. Nah, sebetulnya tadi kembali lagi ke pola pikir.
Nah, pada saat Bapak memikirkan saya harus mengganti rokok dengan apa? Nah, secara alam bawah sadar bahwa Bapak mengatakan bahwa misalkan ada orang yang gini, saya harus berhenti ngerokok, saya ganti rokoknya dengan permen. Dia akan ketergantungan dengan permen. Gitu ya. Nah, pada saat tadi yang saya katakan, apa yang kita yakini, pada saat Bapak memiliki edik misalkan ketergantungan pada rokok, nah pada saat ingin merubah kebiasaan itu, berarti kan mengalihkan pada sesuatu hal yang lain. Nah tadi, impulsivitasnya pada makanan, fokusnya pada makanan, sehingga kepuasan Bapak pada saat ingin merokok dipuaskan melalui makan. Nah itu, jadi dari alam bawah sadarnya mengarahkan ke situ. Sebetulnya, oh berarti saya mengganti rokok itu dengan makanan. Akhirnya pola pikirnya ke situ. Dan itu yang diyakini dan itu yang akan dilakukan. Dan itu yang kalau misalkan kalau misalkan Bapak ingin membatasi itu, rubah lagi mindsetnya. Gitu. Oke, aku tidak merokok, aku membatasi mengemil dengan olahraga. Tapi kayaknya Bapak nggak obesitas ya, proporsional kayaknya ya. Insya Allah, Bu. Jadi nggak ikut program lato-latonya ya gitu kan, Iya. istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan apapun itu gitu kan, kalau berkaitan dengan kebiasaan, pola itu mau dirubah, ganti dengan pola yang lain. Tetapi polanya kalau bisa dan itu harus positif dan harus punya ukuran gitu. Karena kalau tadi nggak ukuran, sebetulnya yang tadi katakan Bapak katakan itu adalah impulsif. Impulsif itu adalah keinginan atau kemauan yang sangat berlebih. Kalau misalkan ada batasan itu nggak akan jadi impulsif, Pak. Gitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu impulsifnya sama shopping ya, Bu ya. Nah, itu nggak bisa tertahan impulsivitasnya gitu kan. Kalau lihat barang, apalagi kalau diskonan gitu agak sulit ya mengendalikan diri gitu. Oke, baik, ada lagi Pak mungkin? Iya, silakan. Nah, ini dia. Langsung. Oh, lumayan, Iya, iya. mulai Gampang, panas ya gampang ya. kayaknya. Iya. Langsung, Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Gak usah diri ya. Iya, boleh. Ya saya Ika Oktavianti dari Iya. BDA. Kalau tadi Mas Raka pernah obesitas. Kalau saya yang usah ditanya lah ya. Udah pasti obesitas. Nah, ini kan mindfulness and mental health for healthy living ya. Saya kan punya masalah dengan berat badan. Awal itu dulu saya mau diet itu saya harus minum obat supaya saya bisa nahan nafsu makan karena ya itu tadi pola pikir itu emang benar-benar berpengaruh kan. Betul. Makin ke sini terus coba mulai hilangin pikiran yang saya bisa tahan buat nggak makan tanpa harus minum obat, suplemen ataupun lainnya lah ya. Dikit-dikit gitu bisa sampai sempet ngerasa yang pernah tremor. Mau buka kulkas itu 1 minggu aku tuh ngerasa perang banget tuh sama kulkas tuh kalau malam-malam. Iya kayak ngajak berantem gitu kan tuh kulkas. Mau buka jangan dibuka, jangan dibuka. Balik badan, aduh pingin buka kulkas tuh kan. Terus itu akhirnya bisa lewat tuh. Tapi ada saatnya kok gue pingin juga ya gitu kan. Terus ikutin tuh maunya pikiran tuh, ikutin aja deh. Buka makan gitu. Apa-apa nanti besok lanjut lagi gitu kan. Tapi kalau makin ke sini habis anggap aja aku melakukan kesalahan tuh dengan melanggar yang seharusnya nggak dilakukan kan. Nah, menurut Ibu itu aku lagi ngejaga mental saya nggak sih buat tetap berpikir harusnya enggak tapi bolehlah sesekali gitu. Soalnya kalau mau diterusin jangan gitu lama-lama kayaknya buat eh, apa sih namanya? Takutnya lama-lama kayak stres sendiri gitu. Jadi sekarang aku mikirnya ya udahlah dijalanin aja yang penting saya berusaha juga tapi saya happy gitu. Yang penting saya juga melihat dari proses awal saya
mulai berusaha untuk menurunkan eh, lemak-lemak yang ada di badan saya. Mm-mm. eh saya tetap berpikir saya mikirnya kalau saya melakukan kesalahan dengan makan berlebih atau konsumsi apapun yang bikin sebenarnya itu nggak bagus gitu. Tapi nantinya saya coba eh apa sih namanya ya? Jadi Eh, kayak ngasih self reward gitu ya ya sama diri gitu, sendiri gitu ya. benar. Jadi ngasih hadiah, nggak apa-apa deh sekali-kali gitu ya. Tapi saya juga ditanamin sih di dalam diri gitu. Maksudnya habis saya begini, saya harus melakukan sesuatu hal yang buat menebus kesalahan saya gitu. Iya. Menurut Ibu, itu mental saya masih oke apa enggak sih kayak gitu? Keganggu apa enggak gitu ya. Keganggu apa enggak sih gitu kan? Oke. Baik. Eh, mau Aja lanjut sih. dulu pertanyaan apa mau dijawab dulu? Dijawab dulu. Oke. Pertanyaannya Makasih. tadi mental saya keganggu nggak ya? Gitu kan ya. Kalau saya jawab secara mutlak, kalau untuk terkait dengan hal itu tidak, Bu. Gitu ya. Tetapi tadi dari rumus ABC itu tadi, awareness before change. Gitu ya. Kesadaran sebelum melakukan perubahan. Gitu ya. Pada saat kita melakukan tadi ada kesadaran dulu. Oke, berat badan saya gini, masuknya ke misalkan overweight ya. Terus berarti apa yang harus saya lakukan? Menyadari apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Kalau kalau secara ahli gizi gitu, mungkin kemarin sudah Bapak Ibu lebih paham habis sharing dengan itu gitu kan. Kalori yang masuk harus berimbang dengan kalori yang keluar. Kalaupun misalkan mau menurunkan berat badan, biasanya kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang dikeluarkan. Gitu kan biasanya. Karena kalau biasanya defisit kalori itu akan membakar lemak biasanya, gitu ya. Nah, terkait dengan pola pikir tadi, kayaknya kayak self reward gitu ya, yang nggak apa-apa deh sekali-kali gitu. Misalkan seminggu sekali aku makan enak gitu. Nah, itu dalam perubahan itu ada namanya komitmen dan konsistensi gitu. Jadi kalau kayak kita sakit atau kita mau melakukan satu program di tengah-tengah bolong, biasanya akan balik lagi ke awal. Nah, itu kalau terkait dengan gangguan tidak terganggu, Bu. Yang terganggu adalah tadi programnya Ibu yang terganggu. Tetapi kalau secara pola pikir, berarti pola pikirnya belum berkomitmen betul. Kesadaran untuk oke, aku mau sehat. Bukan mau kurus ya, Bu. Nah, oke, aku mau sehat. Aku mau sehat, jadi aku harus melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Itu pun self reward sebetulnya. Jadi kita bukan menahan makan. Kalau menurut saya ya, gitu kan. Jadi kita bukan menahan, mungkin programnya ada lebih detail ya di program Lato-Lato ini bagaimana cara mengurangi atau misalkan menjaga pola makan, makanan asupannya seperti apa gitu. Tetapi sebetulnya mungkin dengan mengurangi atau mengalihkan. Misalkan tadinya makan daging gitu ya, terus makannya jadi makan lebih buah gitu atau lebih ke sayuran gitu yang memang kalorinya lebih ini gitu. Jadi dijaga dan diatur gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan pola pikir tadi, kalau secara ini harus dikomitmenkan dulu pada diri sendiri. Oke, aku mau gitu kan. Kalau memberikan self reward, nanti gini, kalau misalkan berpikir, ya nanti deh, aku tadi seperti Ibu bilang, aku udah ngasih bikin kesalahan. Oke deh, nanti aku melakukan ini, gitu kan. Jadi ada defense sebetulnya. Ada defense, jadi boleh aku melakukan kesalahan, boleh aku melanggar komitmenku. Nah, asal nanti aku menebusnya dengan ini, gitu. Dan itu akan tidak stabil, tidak seimbang gitu. Jadi kalau misalkan mau bagus, pola pikirnya yang memang betul dirubah gitu, dirubah ya komitmennya harus dipegang dan konsisten melakukan itu gitu. Jadi kalau secara ini tidak berpengaruh sih Bu, cuman nanti berpengaruhnya pada programnya Ibu sendiri gitu ya. Siap. Baik, tadi ada lagi?
Ya, perkenalkan dok, nama saya Hani dari Departemen Human Capital. Ya. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu itu saya pernah diet, Mm-mm. tapi dietnya itu bisa dibilang nggak sehat. Jadi Oke. dulu kan waktu zaman-zaman kuliah tuh anak psikologi kan suka ada kakak tingkat yang buka konseling lah. Nah, akhirnya dia tuh bilang, nih diet kamu tuh mulai nggak sehat karena aku itu awalnya dia tuh tujuannya untuk orang lain gitu kan. Maksudnya biar biar orang lain tuh seneng lihat aku gitu kan. Iya, terus akhirnya dibilang, "Ya, kamu belum sayang sama diri kamu sendiri lah, inilah itulah gitu kan." Nah, terus akhirnya dari situ aku merubah pola pikir aku, pokoknya aku mau kurus, mau gendut, terserah aku gitu kan. Iya. Akhirnya kebablasan Oke. gitu. Nah, sebenarnya ya soalnya ya gimana ya, udah putus juga gitu ya. Terus sekarang juga nggak ada sih, maksudnya nggak ada yang nuntut aku untuk kurus, tapi untuk secara berat badan terus kadang aku suka ngerasa capek juga ya badannya, nggak kayak dulu, bajunya nggak cukup gitu ya intinya gitu. Nah, sebenarnya afirmasi apa sih yang harus dikasih ke dalam diri aku gitu? Apakah aku harus ngasih tahu ke diri aku nggak apa-apa gendut, nanti aku malah semangat buat makan, atau aku harus bilang jangan makan nanti aku malah balik lagi kayak dulu gitu. Nah, sebenarnya yang sehat itu pola pikir kita tuh seperti apa dan afirmasi positif apa sih yang harus diri kita terima gitu dari diri kita sendiri kayak gitu sih. Oke, Terima baik. kasih. Ya, oke. Eh, tapi saya nggak enak ya kalau ngomong bilang kalau anak psikologi itu atau apa namanya gurauan kita itu anak psikologi itu selalu obat jalan, Tapi itu bener. ya kan, gitu kan? Jadi sebetulnya yang lebih sakit tuh kita gitu, karena kita tahu kita gejalanya seperti apa, keluhannya seperti apa, gitu ya. Jadi kita merasa diri kita sakit dan kita berobat jalan selalu, gitu kan, dengan menuntut ilmu itu. Oke, tadi Mbak siapa? Mbak atau Ibu nih? Hani, Hani aja ya. Mbak. Oke, Hani. Nah, terkait dengan pikiran sehat atau pola pikir yang sehat itu seperti apa? Tentunya pola pikir yang sehat itu yang tidak ada yang negatif. Nah, tetapi kan akan sulit ya kalau seluruhnya positif gitu ya. Nah, terkait tadi berkaitan dengan harus afirmasi seperti apa sih? Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang lain sebetulnya itu nanti akan dibahas di akhir sama saya gitu kan. Nah, kenapa perlu kita melakukan afirmasi diri dan self talk gitu kan? Apa sih self talk? Self talk itu kan kita ngomong sama diri sendiri gitu kan? Kok ngomong sama sendiri-sendiri? Emangnya nggak gangguan tuh ngomong sama diri sendiri gitu kan? Nah, tetapi self talk itu sangat berguna. Menurut penelitian, kalau kita melakukan self talk 50.000 kali pada diri sendiri setiap hari, itu akan berdampak pada diri kita. Nah, kalau self talk atau afirmasinya negatif, akhirnya dampaknya apa? Negatif pada diri kita. Tetapi kebalikannya, kalau afirmasinya positif gitu. Nah, tadi yang Mbak Hani bilang ya, Mbak Hani bilang kan, saya harus afirmasinya seperti apa? Karena saya sekarang berpikir. Nah, berpikir, pola pikir yang saya yakini adalah gimana saya aja. Saya nggak peduli lagi orang melihat saya gendut misalkan ya, atau melihat saya proporsional, atau melihat saya kurus. Jadi oke aja buat saya. Oke, baik. Secara psikologis, yang pertama kali yang harus atensi lebih itu adalah pada diri sendiri. Sebelum saya selalu, dulu almarhum Kang Gimi selalu bilang, gitu kan? Sebelum kamu mencintai orang lain, cintai diri sendiri. Sebelum kamu menghargai orang lain, hargai diri sendiri. Sebelum kamu peduli sama orang lain, kamu peduli pada diri sendiri. Sebelum kamu menyehatkan orang lain, kamu harus menyehatkan diri sendiri. Dengan cara apa? Gitu ya. Dengan cara apa? Orang psikologi mungkin tahu dengan terapi, intervensi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau orang awal seperti apa? Itu tadi, lewat afirmasi dan self talk. Ya, gitu. Nah, afirmasi seperti apa? Memang kita harus mencintai diri sendiri, masa bodoh sama orang lain. Tetapi ada batasannya, gitu ya. Ada batasannya apa? Tadi sebetulnya Mbak Hani sudah mengatakan sendiri awal. Sebetulnya saya udah nggak nyaman dengan postur misalkan, dengan berat badan saya, dengan misalkan kondisi tubuh saya, perasaan kok agak berat ya, selalu berat gitu, terlalu berat, atau misalkan baju nggak ada yang cukup gitu kan, atau misalkan seperti apa. Tetapi saya merasa bahwa
Ya sudah, itu diri saya gitu. Nah, batasan yang seperti apa yang harus ditetapkan pada diri sendiri? Tentunya diri sendiri yang lebih tahu. Oke, aku mau tubuhku proporsional. Oke, satu itu dulu. Begitu ada batasan, kita akan menyadari batasannya seperti apa. Kembali lagi tadi ke komitmennya. Oke, saya mau tubuh saya proporsional. Apa yang harus saya lakukan? Melalui kesadaran itu, misalkan dengan olahraga, menjaga pola makan, mengatur makan, misalkan, atau misalkan membatasi asupan kalori dan lain sebagainya, gitu. Itu yang harus dibatasi, gitu kan? Batasannya itu kita yang menentukan sendiri. Tadi yang saya bilang, kalau misalkan berat badannya 200 tapi kesadaran diri kita tidak masalah, ya susah gitu. Tetap akan berbalik pada diri kita. Nah, pada saat kita mau mengafirmasi, bagaimana bentuknya afirmasi? Gitu kan? Bentuk afirmasi. Afirmasi itu kita self talk. Mengatakan pada diri sendiri. Hari ini aku harus bisa berolahraga, membuang kalori, misalkan 200 kalori. Misalkan, hari ini aku harus membatasi, nah aku harus lebih sehat tentunya kan gitu. Jadi afirmasi-afirmasi positif yang harus dilakukan itu berkaitan dengan batasan yang sudah kita tetapkan. Karena batasan Mbak Hani dengan batasan saya akan berbeda gitu ya. Misalkan kalau kebetulan saya juga menerapkan pola hidup sehat gitu. Saya tidak sarapan pagi-pagi kalau enggak penting banget. Misalkan kalau Senin saya selalu sarapan wuduk. Ada tim saya di sini juga. Nasi uduk ada, tapi cuman ini. Saya selalu sarapannya buah. Satu piring itu saya buah. Ngemil itu saya buah gitu. Kalau siang boleh. Tadi juga saya makan nasi Padang ya. Gitu. Jadi kalau siang, kalau sayur saya polanya sore atau malam gitu. Tapi saya tidak membatasi harus jam 5, harus ini. Ngemil saya ngemil karena lambung kita selalu geraknya peristaltik. Otomatis kalau kita kosong itu akan berpengaruh. Muncullah asam lambung naik, mah gitu kan. Nah, itu yang harus dijaga. Itu yang harus dilakukan gitu. Nah, batasannya kita yang membatasi diri sendiri. Nah, pola pikirnya bagaimana? Karena kalau kita sudah membatasi mana yang terbaik untuk kita, apa yang harus dicapai, itu nanti pola pikirnya akan masuk ke situ. Nanti setelah dari situ muncul afirmasi. Oke, aku misalkan targetnya hari ini harus menurunkan berat badan seminggu ini atau misalkan. Jadi aku punya programnya setiap hari ini dan ini dan ini. Dan itu yang harus dilakukan. Komitmen dan konsistensi. Itu. Gitu Mbak Hani. Masih belum puas atau sudah puas? Oke. Tadi Terima oke, kasih. baik. Semoga kita bisa mengafirmasi diri sendiri. Afirmasi itu perlu dilakukan setiap hari. Pagi-pagi sama malam hari biasanya. Kalau Bapak Ibu pernah mengenal, Mbak Hani pernah mengenal forgiveness terapi. Forgiveness terapi itu nggak usah ke psikolog loh sebetulnya. Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Terapi pemaafan. Karena setiap hari dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak, di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang ada yang tidak bisa kita kontrol. Karena lingkungan itu tidak bisa kita kontrol dan unpredictable. Jadi nggak bisa kita prediksi seperti apa yang terjadi dan kita hadapi. Kadang-kadang hari ini kita marah sama orang, kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita kecewa gitu. Nah, itu yang harus kita rilis emosi-emosinya. Jadi forgiveness itu bukan untuk orang lain, tetapi melepaskan emosi yang kita tidak bisa keluarkan, kita keluarkan dengan terapi pemaafan. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya tadi ada lagi deh. Ya, selamat siang Bu. Siang. Sambil duduk aja ya Bu ya. Boleh, boleh. Ya, sedikit pertanyaan dari saya mungkin terkait diri saya sendiri ya Bu ya. Jadi di masyarakat itu kan biasanya orang stres itu malah yang kurus ya Bu ya. Nah saya kebalikannya Bu, kalau saya stres malah semakin gemuk. Karena ketika saya stres, Makan. perut saya itu malah tiba-tiba menjadi lapar Bu. Nah, mungkin ada tips dari Ibu biar mensuges pikiran saya untuk apa ya ketika stres datang perut itu atau asam lambung itu nggak naik Bu. Oke, Itu baik. mungkin dari saya pertanyaannya. Ya, Terima Pak kasih. siapa? Pak Erwan dari Pak BDA. Erwan. Oke. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya.
saya mungkin berbeda tetapi bukan cuma Pak Erwan aja sih, banyak juga. Dok, kalau saya misalkan kalau yang datang ke klinik gitu atau misalkan yang konsul gitu, itu kalau saya marah, kalau saya misalkan punya masalah, saya banyaknya makan. Tadi yang saya katakan, mungkin ada yang jadi hipovegetatif. Hipovegetatif itu adalah tidak mau makan. Nggak lapar saya kalau ada masalah. Kalau saya lagi stres tuh nggak mau makan misalkan gitu. Ada yang hipervegetatif, berlebih makannya, akhirnya dorongannya gitu. Nah, itu sebetulnya sudah berpola, Pak. Nah, berpola mungkin awalnya, nah itu karena tadi dari keluarga, lingkungan, pendidikan, belief system, nilai yang diinternalisasi. Nah, kalau misalkan mau merubah pola itu, tadi yang Pak MC bilang, impulsivitasnya diganti pada hal yang lain, gitu. Karena sekuat apapun orang lain, misalkan saya mengsuges gitu, saya pakai hipnoterapi, kebetulan saya praktisi hipnoterapi juga. Saya memberikan misalkan terapi dengan hipnoterapi, Bapak nanti kalau punya masalah nggak makan, nggak lapar misalkan, apa yang terjadi Pak? Asam lambung Bapak naik, gitu. Tetapi pola tadi, pola pembiasaan tadi, kalau misalkan pola pikir Bapak dibatasi tetap, gitu kan, dibatasi, mungkin hasrat keinginan untuk makan tetap ada, dirubah mindsetnya. Misalkan saya makan, biasanya kan kalau lagi stres pengennya makanannya yang berat ya Pak, iya kan? Nah itu dirubah, coba tetap impulsivitasnya dikasih, kebutuhannya dikasih, rasa laparnya dipenuhi. Tapi dengan cara apa? Mungkin pemenuhannya dengan buah, makannya buah, gitu ya. Itu karena win-win solution. Karena apa? Win-win solution. Hasrat impulsnya itu dipenuhi, tetapi tidak mengandung resiko, gitu ya. Nah, itu pelan-pelan dirubah. Karena kalau pola yang sudah menjadi pola itu kan satu bentuk ya. Kalau sudah jadi bentuk, jadi pola, itu tidak bisa mudah dirubah. Kayak taruhlah itu tuh ada, saya contohkan ada botol minum tuh di depan Bapak, udah polanya udah begitu, bentuknya sudah begitu, terus Bapak mau bikin jadi kotak, bisa nggak? Dengan sekarang gitu, jadi sekarang kayak gitu, bisa nggak? Nggak bisa, tapi pelan-pelan. Caranya bagaimana? Ada caranya gitu kan. Caranya bagaimana? Mungkin kalau membentuk itu dengan ulang, apa dengan dipanaskan mungkin gitu ya. Nah ini Bapak merubah mindsetnya gitu, dengan pola lagi, dengan pembiasaan. Pemenuhan impulsnya tetap gitu, tetapi apa yang dirubah? Gitu. Kalau sekarang misalkan dari program diet, berarti apa yang dirubah? Makanannya yang dirubah. Gitu. Nanti pola pikirnya, oke, berarti saya cukup dengan itu. Ada teman saya yang obesitas, jujur, 200 kilo. Dia susah bergerak. 200 kilo kayak gimana gitu ya. Tapi dia berhasil melakukan bukan diet, tetapi dengan mengubah pola gitu. Sampai dia itu punya pola itu, pola pikirnya, kalau saya lapar saya minum. Itu pola pikir. Dengan minum saya kenyang. Tapi kan kembung katanya gitu ya. Kok kembung gitu kan? Kalau kebanyakan minum kembung dong gitu kan. Karena pola pikirnya yang sudah tertanam di dia bukan kembung yang dirasakan. Pada saat dia berpikir bahwa dengan air minum saya kenyang dan sehat, itu pola pikirnya udah positif ya. Gitu kan. Dengan air minum saya bisa kenyang dan sehat. Jadi air minum itu tidak membuat saya kembung. Jadi kencingnya lancar, istilahnya BAK-nya lancar dan akhirnya metabolismenya lancar. Gitu. Nah, itu pola pembiasaannya dulu yang dirubah. Karena pola pikir itu dari pola atau dari bentuk pikiran apa yang kita yakini gitu, ya. Baik. Ada lagi? Sudah cukup puas, Pak? Sudah Bu, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ibu tadi jadi enggak nanyanya? Kayaknya sambil sibuk ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Feby dari Departemen BDA. Ini sampai lupa Bu tadi mau nanya. Boleh. Jadi, kalau tadi kan kita membahasnya adalah
kesadaran diri gitu ya Bu ya. Mm-mm. Gimana kita cara selain anggaplah kita sudah sadar nih Bu, kita Mm-mm. oke lah kita gaya hidup sehat, kita menjaga apa namanya berat badan lah ya, atau Mm-mm. menjaga supaya kita hidupnya lebih sehat, gak cuman berat badan aja gitu, dengan menerapkan pola pikir kita supaya lebih sehat gitu. Gimana caranya? Kita udah sehat nih Bu, tapi Mm-mm. umpamanya mungkin saudara kita, anak kita, teman kita, pasangan deh maksimal minimal gitu. Gimana caranya kita ngomong atau mungkin menyampaikannya tuh gimana supaya itu masuk ke alam bawah sadar pasangan kita. Ini saya nggak curhat, Bu, enggak. Maksudnya kan Takut disuruh curhat ya. kepengennya kan kita hidup sehat bareng-bareng ya Bu ya. Maksudnya menua bersama gitulah Ya. ya. Maksudnya kan kita nggak pengennya kan hidup bareng, apa sehat bareng gitu, Mm-mm. nggak sehat sendiri. Kalau kita udah berhasil membuat kita hidup sehat, gimana caranya Mengajak orang mengajak lain. pasangan kita supaya kita sekali ngomong tuh masuk gitu. Kan kalau anak kecil kan katanya itu aja ubun-ubunnya ditiup kalau lagi tidur katanya gitu ya Bu ya. Dibisikin katanya kalau pas lagi setengah tidur, pokoknya udah lelap gitu katanya dibisikin. Kan kalau ke suami mah kagak mempan Bu. Jadi gimana caranya kita mengajak mungkin ya orang terkasih kita, tersayang kita, terdekat kita supaya bisa hidup sehat juga, mentalnya Mm-mm. sehat juga gitu. Iya. Kan belum tentu saya juga sehat gitu. Barangkali Iya. mungkin kita suka nggak sadar ya Bu. Ya. Kalau ditanya kamu kenapa emangnya? Enggak sih, ya itu kayak tadi kan Ibu sempat bilang, ditanya, oh saya nggak, umpamanya saya nggak BAB dok sekian hari. Kenapa? Makanya saya normal. Mungkin kamu salah makan tapi enggak sih, biasa aja gitu. Kadang kan kita nggak sadar tuh Iya, gimana caranya betul. supaya kita juga sadar dan aware sama diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Cukup itu Gitu. aja sih Bu, terima Oke. kasih. Oke, saya simpulkan berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajak orang lain. Gitu ya. Kalau Mbak siapa tadi? Mbak Feby. Mbak Feby kayaknya udah proporsional ya. Secara badan juga sudah insya Allah sehat ya gitu ya. Oke, tapi bagaimana cara mengajak orang lain, terutama misalkan orang-orang terdekat, misalkan gitu ya, untuk bisa hidup sehat gitu. Tadi, karena perubahan itu kuncinya cuman ABC, awareness before change. Harus muncul dulu dari kesadaran dirinya. Jadi kalau misalkan mau mengajak orang lain, sentuh dia, misalkan dalam arti kata sentuhnya, bukan secara fisik juga ya, kita harus menyentuh gitu. Dari sisi sensitifnya dia, tadi yang Pak Erwan bilang, bagaimana cara mengsugesti diri sendiri? Ada caranya juga mengsugesti orang lain. Suges itu dari mana sih? Sebetulnya sugesti, hipnoterapi itu dari mana? Hipnoterapi kan sugesti ya, menanamkan sugesti pada orang lain. Itu dari mana? Ilmu komunikasi sebetulnya. Nah, bagaimana cara mensugesti orang lain berarti harus menemukan cara komunikasi yang tepat pada orang tersebut. Karena setiap orang berbeda. Mungkin ada yang bisa cara berkomunikasi secara caranya misalkan sambil bercanda atau mungkin cara komunikasinya dengan cara yang memberikan edukasi gitu kan. Jadi temukan dulu cara komunikasi yang tepat dengan pasangan. Kalau memang itu dengan pasangan atau dengan orang terdekat. Tapi sebetulnya tadi yang seperti Mbak Pebi bilang, kalau mensugesti anak kecil itu pada saat tidur katanya gitu ya, dibisikin. Betul sebetulnya. Kalau ibu bapak punya anak di rumah, sugesti atau hipnoterapi itu dilakukan pada saat tidur. Makanya kenapa kalau di tayangan Uya Kuya suka kalau dihipnotis ditidurin dulu, disuruh tidur gitu kan, bukan ditidurin ini ya gitu, disuruh tidur gitu kan setelah tidur. Tetapi tidurnya bukan tidur nyenyak. Karena otak kita tadi ada 300 neuron gitu ya. Nah, termasuk salah satunya itu di hipotalamus. Itu ada gelombang otaknya Bapak Ibu. Alfa, beta, theta. Pada saat kita bisa masuk menghipnotis orang itu ada di mana? Ada di beta. Beta itu di mana? Pada saat kita mulai tidur lep gitu. Tapi tidak nyenyak. Kalau
Theta itu ada di biasanya mimpi. Mimpi itu kan REM. REM itu adanya di theta. Nah, pada saat di beta itu Bapak Ibu bisa bukan hanya pada anak kecil, pada pasangan. Takut pasangannya selingkuh, misalkan. Takut misalkan biar pasangannya nurut gitu ya. Itu pada saat misalkan suami atau istrinya tertidur, mulai tidur nih. Tapi pas begitu, pengen tahu gimana caranya pada saat ada di beta? Saya kasih tipsnya. Pegang tangannya, giniin. Kalau udah tek-tek, dia mulai bergerak. Nah, itu masuk di beta. Tapi dia tidak terbangun. Tapi pada saat misalkan kita memegang sesuatu, misalkan tangannya ya, atau misal kalau kakinya kan terlalu ekstrim ya gitu ya, misalkan tangannya terus tek, terus dia bangun, oh berarti dia masih ada di alfa. Tetapi kalau misalkan ada di beta itu, dia misalkan dengan gerak refleksnya, misalkan saya pegang seperti ini, dia jatuh sendiri, terus dia bergerak. Dia bergerak itu ada di beta. Kalau di theta itu dia nggak akan bergerak. Maksudnya setelah jatuh itu dia diam aja. Itu bisa diberikan tadi afirmasi atau sugesti yang kita harapkan gitu. Jadi bisa untuk usia berapapun bisa. Karena pasien saya yang di Bekasi itu dia kena gangguan panik, nggak bisa di terapi apapun. Awalnya di hipnoterapi untuk supaya lebih agak tenang tanpa obat gitu ya. Itu di hipnoterapi, itu usianya sudah 56 tahun ibu-ibu. Gangguan panik kan kasihan, nggak ada apa-apa tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tremor kejang kayak yang epilepsi gitu kan. Nah, padahal dia tidak secara medis normal, tidak ada gangguan itu gitu. Jadi dia ada trauma ternyata gitu. Nah, itu yang harus kenapa harus ada tahu penyebabnya dulu supaya apa yang ditanganinya itu tepat. Karena rata-rata gangguan itu muncul itu sebagai efek. Nggak bisa tidur, itu adalah reaksi jadi hasil dari akibat dari gangguannya. Sebenarnya gangguannya mungkin yang lain gitu. Jadi kalau pada saat kita tidak digali, yang diobatin nanti nggak bisa tidurnya gitu. Padahal masalahnya yang lain gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau sugesti itu ilmu komunikasi sebetulnya. Jadi temukan dulu cara komunikasi yang tepat dengan dia. Biasanya kan gini, kan kita melihat tiap orang unik. Is personal, is unique. Jadi kalau orang, setiap orang pasti punya cara komunikasi tersendiri. Misalkan Mbak Pebi kalau misalkan berkomunikasi seperti apa gitu ya. Misalkan saya tuh kalau ngobrol sama suami, saya tuh kalau suka kepikiran ngobrolan dengan suami kalau sambil bercanda. Nah berarti kan cara komunikasinya dengan cara santai gitu. Ada yang mungkin masuk suami istri ngobrolnya atau sugestinya masuk pada saat Pak, Mah, ayo kita duduk, kita ngobrol. Kita dengan secara serius, itu didengerin gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi temukan dulu cara komunikasi yang baik dengan pasangan, bagaimana caranya atau orang-orang yang terdekat yang mau kita rubah sugestinya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, setelah kita menemukan, baru kita melakukan itu gitu. Tetapi tadi pola itu sudah jadi bentuk. Kalau kita mau merubah bentuk, harus punya cara. Kayak kita misalkan, saya contohkan apa ya? Kayak saya ini gelas, bentuknya sudah seperti ini. Terus kita mau rubah, caranya seperti apa? Kalau saya rubah, saya pukul, bisa nggak berubah? Bisa berubah. Tapi sesuai nggak dengan yang diharapkan oleh saya? Belum tentu. Gitu. Jadi cara yang harus kita tepat. Oh, ternyata saya kalau gelas ini terbuat dari ini. Kalau dipanaskan dia bisa melumer dan bisa dibentuk lagi. Nah, itu caranya yang harus tepat gitu. Jadi tadi cara komunikasinya yang tepat. Nanti sugestinya juga akan masuk gitu. Tetapi pelan. Kalau misalkan tadi lewat cara hipnoterapi, tidur, di dalam tidur, ya pelan juga. Nggak mungkin sekali langsung pas bangun gitu.
misalkan kamu harus lebih sayang sama aku ya gitu misalkan gitu ya ke suami. Terus pas bangun suaminya langsung, "Mama, saya sayang banget sama kamu." Belum tentu juga begitu gitu kan. Jadi harus ada pola yang berulang. Jadi sugesti juga dilakukan berulang gitu. Oke. Mbak Feby begitu. Semoga puas dengan jawabannya gitu. Oke, ada lagi mungkin Bapak? Ya. Terima kasih Ya. atas ilmunya. Ya, perkenalkan nama saya Mukti Wibowo ya. Saya Panggilannya apa nih Pak? Pak Mukti. panggilannya Mukti aja. Mukti, Pak Mukti ya. Itu panggilan mesranya. Oh, panggilan mesranya Pak Mukti gitu. Ya, panggilannya Mukti ya. Saya dari warehouse. Jadi saya udah nyimak ya beberapa statement dan apa namanya ilmu gitu kan. Saya agak sulit untuk mengolahnya ya di pikiran saya. Jadi gini, dari tadi kan banyaknya sih lebih ke persepsi dan Ya. apa namanya bagaimana menjaga pola pikir ya, subjektif lah gitu ya. Ya ini karena apa ya, saya agak sulit untuk apa namanya menangkap hal yang bersifat subjektif ya, maksudnya yang persepsi begitu ya, karena pasti di pikiran saya itu ideal ngomongin kalau masalah mindfulness, mental health untuk kehidupan saya itu pasti ideal ngomongnya. Ada nggak sih metode pengukuran gitu untuk melihat hubungan antara pola pikir berkembang dengan mental, kesehatan mental dan juga terhadap peristiwa. Kadang laki-laki itu menurut saya ya, karena ya, laki-laki itu kadang kita agak kesulitan untuk menjaga pola pikir, kesehatan mental, karena kita tuh laki-laki tuh mikirnya harus panjang. Segala sesuatu, apalagi yang udah berkeluarga ya, segala sesuatu pasti kita pikirkan. Dan itu kita pikirkan enggak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi sampai 10 tahun ke depan. Ya, karena laki-laki, maksud saya akan berpikir seperti itu. Pasti semua baik dari finansial, dari apa namanya pendidikan anak, terus pasti saya pikirkan sampai berapa tahun ke depan. Jadi sangat sulit bagi saya untuk menjaga mindfulness, mental health untuk terhadap peristiwa. Nah, makanya saya lebih nangkap itu, ada nggak sih metode pengukurannya? Biar kita bisa mengukur nih hubungan antara tadi yang saya sebutkan, hubungan antara pola pikir berkembang, karena kita berkembang terus dong pola pikirnya. Terus kesehatan mental gitu kan terhadap peristiwa. Nah, ada nggak sih metodenya gitu supaya kita tuh bisa mengukur, wah posisi saya lagi begini nih dan saya harus bagaimana tindakannya. Nah, terus kalau ada metodenya itu baiknya itu apakah pengukurannya itu setiap setahun sekali, sebulan sekali, atau setiap hari atau gimana? Nah itu sih, cuma untuk mengukur kondisi kita gitu. Ya, sebenarnya posisi kita ada di mana sih sebenarnya, gitu kan? Karena kalau ngomongin persepsi subjektif susah saya untuk ininya gitu, untuk menentukan ininya. Tapi kalau pengukuran ada angkanya, numerikal, nah itu lebih gampang dicerna saya. Itu aja sih Oke, dari saya. Terima baik. kasih. Terima kasih. Bagus sekali ya Pak Mukti ya. Oke, pertanyaannya luar biasa gitu. Sebagai laki-laki, nah Bapak tadi mengatakan sebagai laki-laki, betul. Hampir 100%, 99% laki-laki itu logical thinking. Ya. Lebih ke rasio atau ke pemikiran yang rasional. Gitu kan? Ini harus by data nih, harus ada datanya gitu ya. Tetapi batasan tadi, batasan setiap orang pasti berbeda Pak. Gitu. Coba Bapak bertanya sama MC kita tuh siapa namanya? Noval. Pak Noval ya. Wah, Pak Noval berpikir nggak? Misalkan hari ini sudah berkeluarga? Alhamdulillah belum. Oh belum. Misalkan, nah kalau belum, misalkan berpikir tidak. Nanti
berapa tahun ke depan saya menargetkan untuk menikah, terus saya harus punya rumah, saya misalkan harus berpenghasilan berapa, ini logikanya ya, berapa dan lain sebagainya. Berpikir berapa tahun, Pak? Ya tentunya saya punya ini juga, punya plan itu. Betul. Ya. Nah, setiap orang pasti punya target, tetapi batasan target setiap orang pasti berbeda. Ya, kembali lagi itu pada masing-masing. Nah, tadi Bapak menyebutkan ada nggak sih metode pengukuran terkait dengan pola pikir yang sehat? Gitu ya, kita berbicaranya di situ. Pola pikir yang sehat itu salah satu dari indikator dari kesehatan mental. Karena mental yang sehat itu terdiri dari berapa aspek sih? Ada 3, Pak. Salah satunya adalah pola pikir itu tadi, pikiran. Ya, pikiran. Kedua apa? Suasana hati atau emosi, perasaan. Ketiga, perilaku. Itu tanda dari kesehatan mental. Ya. Nah, tetapi biasanya kalau orang tadi yang saya bilang, ya, yang tadi saya katakan bahwa orang terkadang kalau punya pikiran sedikit, stres sedikit, ngerasa stres, tapi kadang-kadang karena enggak, saya enggak stres, cuman mikirin masalah sedikit, gitu kan? Ada pengabaian, gitu. Padahal mungkin muncul tanda gejala yang tadi, suasana hati agak kurang bagus, sensitif emosi, mulai mulai sensitif, emosinya mulai naik gitu kan. Nah, dari perilaku mungkin mulai nggak enak makan yang kayak tadi, seperti tadi gitu. Karena apa? Karena kalau mental itu kan abstrak. Bapak bisa tahu mental kita ada di mana? Kita bisa tahu nggak? Sesama misalkan orang dengan basic psikologi bisa menjawab tidak. Mental kita ada di mana? Soul, jiwa kita tuh ada di mana? Nggak ada, abstrak. Dan hanya yang bisa merasakan adalah diri sendiri. Ada 3 kategori orang dalam keadaan gangguan. Ada yang menyadari bahwa dirinya sakit dan mau sembuh. Ada orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Ada orang yang menyadari bahwa dirinya sakit dan mau sembuh. Gitu. Jadi dia tahu dia sakit, tapi diabaikan. Ada orang yang sakit tapi ya memang mau sembuh walaupun gejala yang timbul sedikit. Nah, itu akan melakukan itu gitu. Nah, untuk itu ada Pak pengukurannya. Tadi yang kita katakan Bapak, dari saya katakan tadi 3 ya Pak ya. Pikiran, perasaan atau suasana hati. Biasanya kan kalau orang moodnya udah mood swing nih, berubah-ubah terus. Nah, itu suasana hati atau perasaan, emosi masuknya di sini di yang kedua, sama perilaku biasanya. Nah, itu bisa diukur, Pak. Bisa diukur. Misalkan yang muncul gejala nih disadari, saya nggak mau makan, saya nggak bisa fokus kerja, saya susah tidur, saya mikirnya kebanyakan, mikir ini nanti gimana ini, nanti gitu gimana. Nah itu ada, berarti kan itu tandanya gangguan kecemasan. Ada, namanya bisa pakai SRQ, bisa. Jadi ada metode untuk pengukuran. Tetapi metode pengukuran itu kalau sekarang sih kayaknya secara digital banyak ya, gitu ya. Di Halodoc juga ada. Kebetulan saya juga praktek di Halodoc. Di Halodoc juga ada dengan kita mengukur tingkat depresi, tingkat stres, tingkat kecemasan, ya kan? Sejauh apa gangguan yang dialami itu. Gitu. Karena tadi pikiran pola pikir yang tidak sehat berpengaruh pada mental yang tidak sehat. Gitu. Masih kurang puas, Pak? Bisa SRQ 29 itu untuk mengukur kecemasan. Ada terkait dengan misalkan pengukuran depresi, ada IRS gitu. SRQ ya ini saya. Ya, oke.
Itu dia seperti kuesioner ya, iya, bahkan oleh WHO. betul. Ya, itu jumlahnya 29 soal. Soal Betul. Ya. itu baiknya apakah maksudnya ya pengecekan itu pemeriksaan SRQ itu Bisa dilakukan sendiri kalau misalkan itu secara mandiri bisa. Misalkan ada platform yang menyediakan itu. Di Halodoc ada penyediaan pengukuran kecemasan, pengukuran tingkat stres, pengukuran tentang depresi itu ada, Pak. Ada. Dan gratis berarti itu. bisa maksudnya idealnya itu apakah setiap seminggu sekali, setiap hari atau sebutuhnya aja gitu. Kalau ukurannya enggak, sebetulnya tidak ada ukuran yang pasti, tetapi kembali lagi ke individunya. Bisa jadi hari ini siangnya saya baik-baik aja, Pak. Ternyata sore saya ketemu hal yang tidak menyenangkan buat saya dan itu memicu. Nah, perlu itu dilakukan itu. Karena tandanya, kenapa kita orang psikologi mengatakan bahwa diri kita itu sakit dan selalu berobat jalan. Karena apa? Karena tahu simptomnya, Pak. Jadi kalau saya misalkan sudah masuk ke simptom depresi, saya depresi nih, gitu kan? Nah, begitu. Aduh, saya depresi nih. Padahal bagi orang lain itu saya biasa aja. Karena saya lebih mengetahui gitu. Tetapi, nah, yang merasakan kembali lagi diri Bapak sendiri. Jadi pada saat kita, oke, ini tidak baik gitu. Ini ada sesuatu nih. Oke, berarti terkait dengan apa ya? Gitu, misalkan gitu. Oke, kita lakukan. Misalkan ada tes itu. Oh, saya kayaknya stres nih. Oke, kita ukur tingkat stresnya. Gitu. Seperti apa? Karena pengukuran itu mengukur, apalagi kalau alat tesnya itu sudah valid ya Pak, sudah valid dan reliable untuk digunakan. Kayak SRQ itu untuk mengukur kecemasan, itu valid sekali untuk itu. Hanya menjawab 29 pertanyaan saja, itu bisa diketahui Bapak tingkat depresinya ringan, sedang atau berat, atau ada indikasi depresi. Ada. Coba pertanyaan dari 20 ke bawah gitu kan. Tetapi nah, kalau misalkan kalau sudah tahu, saya kan depresi, tetapi saya nggak mau terlihat depresi gitu. Nah, itu kan menjerumuskan diri sendiri ya. Jadi menjawab tes psikologis itu harus sesuai dengan diri sendiri. Karena kalau tes psikologis itu nggak ada yang benar dan salah biasanya, kecuali tes IQ. Kalau tes IQ itu pasti ada benar salah, tetapi kalau tes kepribadian atau tes gangguan itu nggak ada yang benar salah, Pak. Itu untuk mengukur. Nah, mengukur itu gitu. Kalau depresi ada IRS biasanya gitu kan. Terus kalau untuk emosi biasanya ada IFT gitu. Jadi ada banyak Pak gitu. Nah, itu cuman Bapak mungkin belum tahu. Kalau saya kan sudah tiap hari megang gitu. Jadi kalau misalkan gitu, kalau kadang-kadang kalau di Halodoc pun itu ketemunya sama orang-orang yang misalkan aku dapat pengukuran sekian, skornya tinggi, berarti di mana gitu posisi saya, terus saya harus gimana gitu. Nah, kalau secara gangguan itu masih dalam middle atau dalam misalkan di tingkat bawah, itu bisa dengan self terapi, Pak. Iya, misalkan paling dasar sekali untuk intervensi atau untuk terapi yang dilakukan itu relaksasi dan meditasi, Pak. Untuk diri kita sendiri tuh. Gitu. Nah itu. Jadi kalau terkait dengan pengukuran ada. Dan kalau Bapak misalkan mau sebulan sekali datang ke Kemala Dewi, boleh Pak diukur. Gitu. Gitu. Jadi biar tahu gitu ya. Biar tahu gitu untuk seberapa sehat sih kita gitu kan. Nah, itu kita juga harus mengetahui gitu. Makanya kita harus mengenali mental diri kita supaya tidak kena mental gitu. Baik. Ada lagi, Pak? Siap. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Oke, bisa dibuktikan kan, Pak ya? Oke, boleh gitu kan. Nanti kalau misalkan mau kan dicobain juga dilihat hasilnya apa ya ini gitu. Skornya berapa ya? Itu belum tentu bisa diketahui, Pak, kalau tanpa konsultasi. Gitu. 29 Pak, tapi kalau yang kayak MMPI itu bisa sampai 776 Pak.
gitu. Tapi itu untuk mengukur hal yang lain kan gitu. Jadi kalau untuk yang simpel saja hanya untuk melihat itu oke, tanda gangguannya seperti apa dan seperti apa. Ya, oke. Gitu. Oke, gitu. Apa yang saya katakan bisa dibuktikan secara data. Oke, baik. Semoga masih ada Masih ada lagi. nih Bu, dari Zoom. Oh, boleh. Nah, di Zoom ini ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama dari Pak Herman. Ini kata orang jalan itu sehat, yang nggak sehat jalanin aja dulu. Nah, masalahnya kadang di situ untuk menjaga konsistensi selama menjalani pola hidup sehat, gimana ya Bu dari sisi mental health-nya? Porsi Oke. cheatingnya lebih besar dibanding sehatnya 90 banding 10 gitu Bu. Oke, jadi menjaga konsistensi itu ya, yang tadi kata Bu Ike ya, yang apa namanya, kadang-kadang self reward gitu, defense-nya gitu kan, gitu, menjaga konsistensi. Jadi sebetulnya komitmennya dulu diperkuat gitu ya. Tadi Pak siapa? Pak Herman Bu. Pak Herman, ya, komitmen dulu yang diperkuatnya, bahwa tadi dari kesadaran tadi komitmennya harus diperkuat untuk bisa menjalankan apa yang sudah diprogramkan gitu. Jadi kalau secara mentalnya ya tadi afirmasi buat diri sendiri, perkuat untuk diri sendiri. Oke, saya hari ini harus menurunkan kalori 200 kalori. Saya bisa, saya lebih sehat hari ini. Saya bisa melakukan itu, saya bisa lebih bahagia dengan itu gitu. Jadi afirmasi yang dilakukan untuk secara mental health-nya, dan tentunya berpikir positif gitu. Karena kalau kita aduh capek ya hari ini harus jalan, hari ini ya harus ini gitu kan. Jadi memang betul yang biasanya yang banyak menurunkan kalori itu dengan jalan sih sebetulnya gitu. Kalau secara yang saya tahu juga dengan jalan, daripada misalkan angkat beban gitu ya, terus segala macam asupannya dijaga, cukup dengan jalan kaki itu juga sebetulnya ini. Cuman menjaga konsistensinya itu yang perlu gitu kan. Jadi perlu komitmennya yang tinggi juga untuk melakukan itu gitu. Oke, baik Bu. Satu lagi nih Bu dari Boleh. Zoom. Jadi sebelum nanti Bu Tita nanti closing statement ya. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Dina Mustika. Ini ada 2 Bu. Yang pertama, Bu Tita kali ini praktek di mana aja, itu yang pertama. Yang kedua, bedanya psikolog dan psikiater itu hasil ketika konsultasinya itu bedanya di mana? Jadi kalau misalnya kita pengen konsul ke psikiater sama psikolog, bedanya di mana gitu Bu? Oke, baik. Edukasi juga ya buat semua gitu ya. Oke, baik. Nggak perlu saya branding berarti ya, gitu kan? Tadinya closing statement saya mau ada brandingnya gitu, tapi ternyata sudah ditanyakan. Kebetulan hari ini saya disponsori dan dibawa oleh tim saya dari klinik spesialis Asri Kemaladewi gitu ya. Itu mungkin klinik spesialis yang menginduk ke Rumah Sakit Asri ya gitu. Jadi kami berpraktek di sana, ada saya, ada dokter gigi, ada dokter obsgin. Obsginnya ada 2, ada dokter Sarjunas dengan dokter Rati ya. Ati, terus ada dokter internis, ada dokter spesialis anak di sana gitu. Ada IGD-nya juga. Dan saya berpraktek di mana saja, salah satunya jelas di Asri Kemaladewi. Kedua, saya berpraktek secara mandiri, ada Biro Psikologi Matahari Hati. Terus saya juga berpraktek di Halodoc. Saya juga berpraktek di RSC kebetulan gitu. Jadi mangga silakan kalau misalkan membutuhkan bisa ke salah satunya. Nah, gitu kan. Kalau untuk yang screening awal bisa di Halodoc Pak, lebih efisien dan ekonomis gitu. Secara harga lebih ekonomis gitu kan ya. Jadi nggak perlu ribet juga gitu. Terus tadi perbedaan psikolog dengan psikiater. Oke. Kalau psikolog itu lebih ke intervensi terapi. Nah, kami psikolog itu mengobati atau membantu klien mencarikan insight terkait dengan masalahnya dengan cara terapi. Nah, terapinya gimana gitu? Disesuaikan dengan apa yang keluhan yang dirasakan gitu. Jadi kami tidak menggunakan obat dan kami menerimanya secara dari mulai ringan sampai ke medium. Jadi gangguan-gangguan yang ringan sampai medium. Kalau misalkan sudah psikotik,
itu harus dirujuk ke psikiater. Nah, bedanya apa kalau psikiater itu dengan farmakologi. Jadi dengan obat-obatan. Bapak Ibu misalkan punya gejala ringan, tadi yang saya katakan, saya nggak bisa tidur 3 hari. Datang ke psikiater, apa yang dilakukan? Kasih obat tidur. Bisa tidur? Bisa. Masalahnya selesai? Belum tentu. Dan biasanya kalau di RSJ itu kombinasi kolaborasi antara psikiater dengan psikolog. Pada saat dia gaduh gelisah diberikan obat antidepresan, dan pada saat sudah tenang itu kita ngelakuin konseling dan terapi. Itu fungsinya. Karena konseling terapi itu bergunanya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah di akarnya. Gitu. Jadi tadi kenapa nggak bisa tidur? Kalau datang ke psikolog pasti konseling isinya. Kenapa nggak bisa tidur? Ada apa? Ada masalah apa? Sudah berapa lama onsetnya? Pemicunya apa? Nah, itu nanti dicari tahu penyebabnya. Begitu tahu penyebabnya, itu yang dilakukan terapi. Bukan gangguan tidurnya. Jadi gangguan tidur itu adalah efek dari gangguan yang muncul dari penyebabnya ini, gitu. Nah, kalau misalkan datang ke psikiater dalam gangguan yang ringan, terbayang tidak? Kalau misalkan misalkan tadi tidak bisa tidur 3 hari terus dikasih obat, terus minum obat, begitu obatnya lepas, kira-kira bisa tidur lagi enggak? Mungkin tidak akan bisa tidur lagi. Dan obat antidepresan, obat anti cemas itu tidak seperti obat, mungkin Bapak Ibu juga tahu sifatnya menekan serotonin, jadi menenangkan gitu. Dan itu mempunyai efek ketergantungan. Jadi kalau misalkan obat antidepresan itu diberikan harus diminum dengan dosis yang sesuai anjuran psikiater dan diberhentikan pun melalui psikiaternya. Jadi tidak bisa misalkan tadi Bapak saya gelisah terus dan lain sebagainya, terus dikasihlah obat antidepresan, Sanak misalnya ya, gitu. Terus minum 2 hari 3 hari, oke, saya membaik, better lah ya, gitu kan. Terus saya lepas, udah saya nggak mau minum lagi karena saya udah baik. Nah, muncul kemungkinan efek obat itu muncul tidak harus langsung, tetapi ada yang langsung. Itu bisa berakibat menimbulkan gejala yang lebih parah gitu. Jadi itu bedanya obat antidepresan. Jadi kalau misalkan memang punya gangguan-gangguan kecil ya cukup dengan, kalau misalkan tidak mau ke profesional ya sharing aja dulu. Karena cara mental sehat itu yang satu itu mengelola pikiran gitu kan, mengelola stres gitu kan ya. Terus coba sharing, interaksinya dengan baik, tadi yang 5 itu. Jadi lakukan itu dulu gitu. Kalau memang sudah tidak bisa, baru konsullah ke profesional gitu. Tapi sekarang kayaknya banyak juga anak muda yang ini antara memang mereka mengenal mental atau mereka memang sensitif secara mental. Jadi ini sedikit, Bu saya depresi gitu kan. Dok ini saya kayaknya saya ini gitu. Jadi akhirnya self diagnosa gitu kan. Nah, itu yang dihindari. Jadi yang mengenali diri kita sendiri, kita harus tahu gitu kan. Dan kita juga harus kenal, oh kalau gejala cemas itu begini gitu. Tapi bukan jadi harus jadi overthinking gitu. Oke, baik. Mungkin itu Pak perbedaan dari psikolog dengan psikiater ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Tita. Boleh dong Sama-sama. tepuk tangan dulu dong. Mungkin dari Bu Tita ada call to action buat teman-teman di sini atau mungkin closing statement gitu, gimana kita menjaga mindfulness tadi. Oke, mungkin untuk terakhir kali saya ingin memberikan sedikit statement gitu untuk Bapak dan Ibu terkait dengan kesehatan mental, di mana pikiran kita bisa mengubah hidup kita. Nah, berkaitan dengan mental dan fisik kita gitu. Jadi jaga pikiran kita supaya kita lebih positif dari hari ke hari gitu. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih juga atas banyak sharingnya hari ini gitu kan. Semoga bermanfaat dan sesi ini bisa membantu atau memberikan sedikit pengetahuan untuk Bapak dan Ibu di sini.
Terima kasih sekali lagi. Selamat siang.